Assalamualaikum. Selamat siang, Bu. Maaf mengganggu waktu Ibu sebentar. Seperti yang saya sampaikan kemarin, saya ingin mengganggu waktu Ibu untuk melakukan wawancara terkait bagaimana cara Ibu mengambil keputusan. Waalaikumsalam. Nggih, Bu Ana, selamat siang. Apa yang bisa saya bantu? Saya akan berusaha mencoba menjawab semampu saya terkait dengan pertanyaan Bu Ana, yaitu tentang pengambilan keputusan. Semoga akan memberi manfaat bagi Bu Ana. Terima kasih, Bu. Menika pertanyaan yang pertama. Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya Bu Ana, terima kasih pertanyaannya. Ada beberapa kasus yang kadang membuat saya menjadi bingung dalam mengambil keputusan, karena kasus-kasus yang sama benarnya. Jika saya ambil keputusan untuk A akan merugikan B, tapi kalau saya berpihak pada B, maka A akan merasa dirugikan. Hal tersebut itu membuat dilema. Saya kira ini yang merupakan kasus dilema etika, yaitu kasus benar lawan benar, Bu Ana. Kalau bujukan moral, saya kira kebalikannya, yaitu adalah kasus benar melawan salah. Itu Bu Ana ya. Bu, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk pengambilan kasus tersebut, dalam kasus seperti itu harus dilakukan dengan jeli, karena saya akan menggunakan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan dengan memperhatikan 3 prinsip pengambilan keputusan dan 4 paradigma dilema etika. Selain itu, saya juga akan tetap memperhatikan keberpihakan pada murid, mengandung nilai-nilai universal, dan saya lakukan dengan penuh tanggung jawab. Bu. Terus kemudian untuk berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama, saya akan mengenali nilai-nilai apa yang saling bertentangan. Kemudian saya akan menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Lalu saya akan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Setelah mendapatkan semua itu, saya akan melakukan pengujian kasus tersebut. Apakah ada yang salah dalam kasus tersebut? Apakah melibatkan pelanggaran hukum? Jika tidak, berarti kasus tersebut adalah dilema etika. Kemudian, apakah akan mempengaruhi profesi? Saya juga akan menanyakan hati nurani dan perasaan saya terhadap kasus ini. Dan bagaimana jika hal ini diunggah di sosial media, dan kira-kira apa yang diambil oleh ibu saya seandainya menghadapi situasi seperti ini. Saya akan melakukan pengujian paradigma yang ada, di antaranya keempat paradigma, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, ataukah jangka pendek lawan jangka panjang yang sesuai dengan situasi saat ini.
Kemudian saya akan menentukan prinsip mana yang akan gunakan untuk menyelesaikan situasi ini. Akankah berorientasi pada hasil akhir berdasarkan aturan ataukah berbasis pada rasa peduli? Kemudian saya juga akan mencoba mencari solusi-solusi alternatif yang sebelumnya tak pernah terfikirkan untuk menyelesaikan kasus ini, Bu Ana. Baru saya akan mengambil keputusan. Tidak hanya berhenti di sini saja, Bu Ana. Setelah saya mengambil keputusan, maka saya akan melakukan refleksi. Sudahkah keputusan yang saya ambil tepat? Itulah yang saya ambil, Bu Ana. Injih, Ibu. Kemudian hal-hal apa saja Ibu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang akan saya ambil yaitu agar pengambilan keputusan yang saya ambil lebih efektif, maka keputusan yang saya ambil harus mengutamakan kepentingan murid, mengandung nilai-nilai kebajikan universal dan bertanggung jawab. Selain itu, saya juga akan melakukan kolaborasi. Saya akan meminta pendapat pada rekan kerja, Bapak Ibu guru yang lain yang merupakan partner saya. Langkah yang sebaliknya saya lakukan, apalagi saya akan di sini masih baru. Masih harus belajar mengenal setiap individu yang ada di sekolah ini. Maka harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Sehingga kolaborasi dan meminta pendapat dari guru-guru yang lebih lama di sini, saya kira akan sangat mendukung efektivitas saya dalam mengambil keputusan. Injih, Ibu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bu Ana, karena saya masih baru di sekolah ini, tentunya mengenal individu merupakan suatu tantangan bagi saya. Selain itu, saat saya berkolaborasi, sering terjadi ada perbedaan pendapat antara guru yang satu dengan guru yang lainnya. Jadi, saya harus mampu untuk bermusyawarah dengan baik agar dapat mengambil keputusan yang baik yang nantinya akan tidak merugikan kedua belah pihak yang terlibat. Karena menurut saya tidak boleh mengabaikan salah satu di antara kedua belah pihak. Dan saat melakukan pengujian itu juga hal yang sulit bagi saya, Bu Ana. Anjir. Pengujian dalam pengambilan keputusan ya, Bu? Iya, betul. Saya harus benar-benar berhati-hati, Bu Ana, dalam pengambilan tersebut. Anjir. Untuk berikutnya, Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dalam penyelesaian kasus dilema etika, Bu Ana, itu saya tidak terus langsung tidak mempunyai waktu tertentu. Saya tidak memiliki jadwal khusus yang saya alokasikan untuk mengatasi dilema etika. Saya hanya akan segera menyelesaikan masalah dilema etika sesegera mungkin saat masalah tersebut muncul. Jangan sampai masalah tersebut berlarut-larut sehingga memunculkan masalah yang baru lagi. Seperti itu, Bu Ana. Bu. Terus kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor
apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini, Ibu? Faktor-faktor selama ini dalam mempermudah untuk membantu pengambilan keputusan itu tentu saja ada. Ya. Keputusan yang saya ambil sebenarnya bukan keputusan saya pribadi, tetapi juga keputusan yang mewakili institusi. Jadi, dalam pengambilan keputusan, terlebih dahulu akan saya musyawarahkan bersama Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Guru yang mempunyai keterampilan sosial tinggi akan sangat membantu saya dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika. Seperti itu caranya, Bu Ana. Begitu ya, Bu. Terus kemudian ini untuk yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengambilan keputusan dilema etika? Yang dapat saya petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika, yaitu dari wawancara yang sudah kita laksanakan tersebut, ada hal yang sangat berharga bagi saya dalam pengambilan keputusan. Apa yang sudah disampaikan oleh saya sebagai kepala sekolah sangat menginspirasi dan bisa saya jadikan pertimbangan jika saya harus mengatasi masalah dilema etika di sekolah ini, Bu Ana. Untuk murid-murid kita, semoga permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak berlarut-larut apabila ada permasalahan yang seperti ini. Ibu, terima kasih waktunya. Ini semua pertanyaan sampun dijawab. Terima kasih sudah banyak membantu. Ya, semoga ini bermanfaat bagi Bu Ana sebagai guru penggerak di sekolah SD Negeri 1 Ngeluh ini, yang kedepannya nanti akan lebih sukses lagi. Itu yang saya harapkan, Bu Ana. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Saya akan kembali ke kelas dulu, Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Tati. Waalaikumsalam, Bu Ana. Maaf ini saya mengganggu waktunya Bu Tati sebentar. Tidak apa-apa, Bu Ana. Ya, ini saya mau wawancara Ibu, silakan tanya jawab tentang bagaimana cara Ibu mengambil keputusan terkait masalah-masalah yang ada. Jadi di sekolah itu kan biasanya ada masalah yang terkait dengan dilema etika, juga ada permasalahan yang terkait dengan rujukan moral. Itu kalau menurut Ibu, itu bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus tersebut itu? Memang betul, Mbak. Kalau kita itu pasti berhadapan dengan kasus-kasus baik berupa yang dilema etika maupun rujukan moral. Nah, ketika kita menghadapi kasus-kasus tersebut, terutama dilema etika tadi yang Bu Ana ya. Nah, ketika pengambilan keputusan, kita perlu mempertimbangkan 9 langkah pengambilan keputusan. Di saat itu kita juga harus mempertimbangkan itu, Bu Ana, paradigma dilema etika. Nah, ini kita jadikan salah satu dasar dalam pengambilan keputusan. Selain itu kita juga harus memperhatikan itu prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Terima kasih. Berarti sudah hanya itu. Terus kemudian untuk Ibu selama ini di dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama benar, ya, dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana langkah-langkah yang Ibu lakukan? Kalau itu terkait dilema etika, ya, kita berhadapan dengan nilai yang sama-sama benar. Disinilah kita perlu menerapkan 9
pada langkah pengambilan keputusan. Kita harus mengorek kasus tersebut, melihat fakta-fakta apa yang terjadi dalam kasus tersebut, harus mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam kasus tersebut, siapa saja yang terlibat. Artinya setelah kita mengetahui lebih dalam kasus yang terjadi, kita perlu berkoordinasi, mengkoordinasikan dengan guru-guru yang lain. Artinya kita kan di sekolah tidak bekerja sendiri, tidak saya sendiri, banyak orang yang terlibat. Nah, kita perlu berkoordinasi dengan rekan guru untuk menyamakan persepsi. Kan seperti kita ketahui ya Bu Ana ya, namanya banyak orang, banyak cara pandang. Nah, nanti kalau kita belum sama persepsinya, kita sudah mengambil sebuah keputusan, pasti ada sesuatu yang muncul, pertentangan. Nah, inilah perlu adanya sebuah koordinasi. Kita koordinasikan dengan semua guru, kita korek fakta-fakta dari kasus tersebut, nilai-nilai kebajikan apa yang ada dalam kasus tersebut, kita samakan persepsi, baru kita berkolaborasi menentukan keputusan. Jadi tidak dari saya saja Bu Ana ini keputusannya, kita perlu berkolaborasi dengan rekan guru bagaimana baiknya. Pakai pertimbangan Ya, banyak pihak, biar kita sama persepsi bisa satu jalan. Nah, setelah keputusan itu kita ambil, kita perlu merefleksikan. Artinya sudah tepatkah keputusan yang kita ambil seperti itu. Jadi Ibu, ya, ini hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika? Ini memang ada beberapa hal-hal yang menurut saya efektif terkait dalam pengambilan keputusan ketika dalam situasi dilema etika. Nah, yang pertama itu adalah berbasis hasil akhir ini Bu Ana. Ketika kita akan mengambil sebuah keputusan, kita perlu mempertimbangkan hasil keputusan kita nanti, hasilnya itu seperti apa. Itu perlu menjadi pertimbangan kita. Terus yang kedua itu adalah berdasarkan peraturan seperti yang kita ketahui, kita kadang apa yang kita lakukan kan berdasarkan regulasi ya Bu Ana. Nah, jadi kadang-kala kita mengambil sebuah keputusan juga mempertimbangkan regulasi yang ada. Nah, supaya tidak mungkin kadang kan kita mempertimbangkan nanti takutnya ini menjadi suatu permasalahan yang baru. Nah, kita cari amannya, udah kita ikuti regulasi yang ada. Itu salah satunya. Terus yang ketiga, kadang-kala ini kita mempertimbangkan perasaan. Kalau saya itu kadang-kala memang seperti itu banget, mempertimbangkan kok kasihan ya. Nah, ini rasa empati yang kadang-kala itu menjadi sesuatu yang mendukung saya dalam mengambil sebuah keputusan. Selain hal itu banyak, ini ada yang lainnya yang ini saya rasa sudah saya terapkan, yaitu adanya koordinasi dan kolaborasi. Walaupun mungkin kita mengedepankan perasaan, kita mempertimbangkan regulasi yang ada, apapun kita berbasis tujuan akhir keputusan kita itu apa sih, tapi tetap harus ada koordinasi dan kolaborasi. Jadi nanti semuanya hasilnya itu tidak tadi seperti yang kita sampaikan, tidak bertabrakan. Iya. Sudah ada koordinasi dengan semua pihak-pihak yang terkait. Kita mau minimalisir apa ya, resiko. Betul, harus menyamakan persepsi dengan koordinasi dan kolaborasi. Betul lah, bisa jadi pembelajaran saya ini Bu. Terus kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, seperti yang saya katakan tadi Bu Ana, ketika saya mengambil keputusan itu saya berkolaborasi dan berkoordinasi tadi Bu Ana. Nah, rupanya dalam kegiatan tersebut itu merupakan tantangan. Ketika kita berkoordinasi dengan rekan guru yang lain, bahkan dengan pihak-pihak luar lainnya, karena kita berhubungan dengan banyak orang, tentu saja punya pola pikir, paradigma yang berbeda-beda. Nah, tantangan saya itu bagaimana pola pikir, paradigma yang berbeda itu bisa kita kirim supaya kita bisa satu persepsi. Itu salah satu tantangannya itu Bu Ana.
Terus selain itu, terkadang dalam suatu kasus itu kan setiap orang punya kepentingan. Nah, itu yang lebih sulit. Iya, setiap orang punya kepentingan individu. Inilah yang menjadi salah satu tantangan bagi saya. Sangat berat itu. Iya, sangat berat. Apalagi kalian berkepentingan tuh yang di atas kita. Kadang kan pada akhirnya ada nilai-nilai yang akhirnya bertentangan. Ya, pengalaman saat ini banyak sekali dan banyak. Ini apakah ibu itu menyediakan waktu khusus atau jadwal dalam penyelesaian dilema etika ini? Kalau membuat jadwal sih tidak pernah. Nah, artinya kondisional. Ketika terjadi suatu kasus, suatu permasalahan, baru kita bertindak dengan menerapkan tadi prinsip-prinsip dilema etika, 9 langkah pengambilan keputusan. Artinya apa? Supaya kasus itu tidak berlarut-larut. Nah, kita segera mengambil keputusan bagaimana kasus itu bisa selesai. Kalau berlarut-larut kan pertimbangannya begini, nanti akan semakin bisa saja menimbulkan sebuah permasalahan yang baru. Setuju itu. Terus kemudian ibu, apakah ada orang atau mungkin faktor-faktor lain yang mungkin membantu ibu atau mempermudah ibu dalam pengambilan pengambilan keputusan kasus-kasus ini itu? Kalau faktor lain, tentu saja kan ini kita kan dalam satu sekolah ada guru, ada kepala sekolah. Nah, ini harusnya semuanya saling mendukung. Harus saling, iya, teamwork ini harus kuat, harus saling mendukung. Ini yang menjadi salah satu faktor pendukung saya. Ini artinya keputusan ini sudah tepat atau belum? Dukungan ini harus saya dapatkan dari teman-teman yang lainnya. Terus kompetensi dari rekan-rekan semua itu juga merupakan menjadi salah satu faktor pendukung. Jadi kalau kompetensi guru-gurunya bagus, insya Allah nanti sudah mempermudah kita mungkin itu gitu. Iya. Termasuk kompetensi sosial emosional Bapak Ibu guru. Kadang kan kita mengajak berkoordinasi kalau ada guru yang ngapain sih Bu? Nah, inilah juga yang menjadi salah satu faktor kadang bisa menjadi penghambat. Tapi kalau kompetensi sosial emosionalnya bagus, ini menjadi faktor pendukung. Jadi tidak hanya faktor kognitif saja, tapi juga sosial emosionalnya juga Iya. Terima kasih Bu ini atas waktunya, sangat menginspirasi dan menjadi pembelajaran baru bagi saya nanti dalam pengambilan keputusan. Ya minimal kalau saya mungkin kecil di kelas itu nanti akan sangat bermanfaat sekali dari apa yang sudah kita sampaikan. Terima kasih sekali dan juga terima kasih atas waktunya. Karena ini saya kira cukup, saya mohon pamit dulu. Semoga bermanfaat. Amin. Kita siang hari.